Halo guys, kali ini kita akan review satu lagi figur Transformer. Ini adalah Transformer Studio Series nomor 99, Battle Trap. Ini dari film Transformer yang terbaru ya, Rise of the Beast. Oke, sebelum kita lihat figurnya, kita cek dulu boxnya ya guys. Seperti biasa, ini dia boxnya. Di sini bolong, ada artnya Battle Trap di sini. Ya, Studio Series nomor 99. Dan di sini ada logonya Terrorcon ya, bukan Decepticon, bukan Autobot tapi Terrorcon. Oke, bagian samping seperti ini. Tapi di sini masih logo Autobot ya, karena mungkin dicetak sekalian sama si Hasbro ya. Bagian belakangnya seperti ini, dia berubah jadi si meter ya. Mobil truk derek ya. Dan ini dia mode robotnya, dia berubah jadi 30 step. Dan ini dia otentik ya. Ini ada hologramnya dari GM di sini. Jadi versi mobilnya ini udah di license sama General Motor. Dan ini kita juga dapat backdrop ya. Backdropnya di museum kalau nggak salah. Bagian samping lagi seperti ini, nomor 99. Backdropnya di museum, jadi kita bisa taruh di sini kalau kalian mau display ya. Nah, kira-kira seperti ini guys. Terus juga dapat buku manualnya, artworknya seperti ini. Bagian dalamnya seperti ini guys. Panjang guys ini guys, lebih panjang dari biasanya ini. Oke guys, itu dia untuk packagingnya. Habis ini kita langsung lihat detail robotnya. Ini dia guys, mode robotnya Battle Trap. Waktu figur ini keluar, gue nonton video-video review yang udah duluan ya, dari Prime vs Prime, dari Sevatron. Itu mereka bilang ini figurnya banyak kurangnya gitu ya. Ada yang bilang kalau bagian tangannya sini jelek, kualitas plastiknya juga kelihatan kopong, tapnya kurang bagus gitu ya. Nah itu bikin gue jadi agak kurang tertarik sama figur ini. Dan kemarin karena kebetulan lagi diskon, akhirnya gue beli juga tuh. Dan setelah gue pegang langsung, menurut gue ini figurnya keren banget guys. Desainnya keren banget sumpah. Kita lihat detailnya ya. Pertama head sculptnya dulu. Ya kita bisa lihat di sini detail banget head sculptnya, gila. Banyak banget sculptnya ya. Jadi nggak polos, bener-bener ada detail-detail kayak guratan-guratan gitu. Matanya juga warna merah, tapi matanya kayak apa ya, ada garis-garis gitu guys ya. Oke, bagian badannya di sini ini fake part sebenarnya, tapi nggak masalah. Dan terus yang orang banyak nggak suka adalah bagian tangannya sini ada kibel bagian ininya nih, bagian pendereknya. Dan ini sebenarnya bisa dicopot ya, dan kalian bisa copot ini dan kalian jadiin senjata yang dipegang gitu ya. Sebenarnya ada tuh customannya di eBay atau AliExpress, banyak yang jual. Cuman kalau buat menurut gua ini nggak masalah ada kibel di sini. Pertama karena menurut gua desainnya si Battle Trap itu spiky gitu ya. Nih lihat ada elemen-elemen durinya seperti ini ya. Bagian kepala juga lancip-lancip. Dari depan di sini ada spiky-spiky-nya juga. Senjatanya juga spiky-spiky ya. Di sini juga ada spiky-nya juga. Dan kalau kalian lihat kibelnya di sini, karena ini modelnya simetris ya, ini bisa kita lihat jadi spiky juga gitu. Jadi kesatuan juga desainnya gitu. Kalau gua ngeliatnya jadi kibelnya nggak masalah dengan ada dia di belakang sini ya. Jadi apa yang dibilang orang ini jelek, buat gua itu nggak masalah sama sekali, malah jadi bikin desainnya tambah bagus ya. Lihat ada spiky-spiky-nya di sini karena masih kesatuan desain gitu. Dan menurut gua desainer Hasbro juga berpikiran sama kayak gue ya. Kalau nggak dia akan bikin ini jadi senjata tambahan aja gitu, karena ini gampang banget dilepas ya. Jadi kayak platforming dikit lah, karena nggak apa-apa juga kalau jadi platforming, karena ini bisa jadi weapon storage juga kalau misalnya di mode mobil nanti ya. Terus kualitas plastiknya yang dibilang kurang bagus gitu ya, gue nggak nemuin sama sekali di sini. Gue nggak tahu kenapa. Apa karena dia dapat early sample ya, jadi pas dia review kualitas plastiknya beda, gue nggak tahu juga ya. Karena biasanya kan belum resmi rilis ya, jadi mungkin batchnya masih ada yang QC-nya kurang bagus. Yang ini plastiknya solid buat gua ya, semuanya keren banget ini. Join-joinnya semuanya solid. Ya mungkin join tangan gue dapat yang agak loose kemarin, tapi udah gua kasih lem dikit, jadi aman banget nih sekarang. Oke, kita lihat detail lagi. Ini bagian kakinya, lihat banyak detail-detail komponen robotnya ya. Terus ini bisa dibuka karena bagian dari transformasi, tapi bisa kalian jadiin gimmick gitu juga ya. Dan bagian dalamnya juga di sculpt, jadi nggak cuman kosong doang. Wow, mantep ini guys. Bagian lututnya di sini ya, lihat detail-detail ininya, gokil ya. Ada detailnya kalau kita buka di sini ya. Ini ada part komponen juga di sini, di dalam sini. Terus bagian kakinya di sini juga lihat part-part komponennya. Jadi ini sculptnya keren banget guys. Kalian lihat di sini dicat semua gunmetal. Bagian tangannya tadi yang gue bilang ya, di sini spiky semua. Dan di sini juga ada kibelnya kalau kalian mau bilang kibel, tapi buat gue ini masih nggak masalah. Tapi sayangnya dia tangannya nggak bisa muter ya, nggak ada wrist articulation. Ini sayang banget. Bagian backpacknya rapi banget ya, dan semuanya ngetap di sini, bisa ditapin, jadi nggak keplek-keplek. Masih ada tapnya sedikit, walaupun ya masih agak goyang, tapi nggak terlalu masalah. Dan ini ada part transparannya di sini ya. Ini bagian lampunya di sini bisa digerakin. Tapi sininya kopong ya, jadi ini buat ngisi di sini. Bagian ini bisa dilepas ya, senjatanya juga. Ini aksesoris yang kita dapat, senjata Battle Trap, dan orang banyak bikin modifan dengan dikasih rantai di sini ya. Oke, jadi ini untuk detail senjatanya seperti ini guys. Warna silver semua, bisa dibuka. Ini kayak senjatanya Bulkhead ya. Oke guys, untuk artikulasinya pertama kepala dia bisa kiri kanan seperti biasa, bisa ke atas lumayan sejauh ini.
ke bawah mungkin bisa, tapi pakai join sini ya, join transformasi sini. Terus tangan bisa muter, tangan sini bisa ke samping sini. Di sini ada artikulasinya juga, bagian flapnya sini, bagian durinya juga bisa kita puterin di sini. Terus bagian tangan siku dia lebih dari 90 derajat kayaknya ya, sedikit. Dan bagian belakang sini, keyboard sini ada transformasinya juga. Gerak-gerak di sini kalian bisa gerak-gerakin, bisa kedepanin kalau kalian mau jadi senjata ya. Jadi kayaknya ini emang udah di konsep seperti ini sih ya. Jadi emang ditaruh belakang sini. Tangan di sini saya nggak ada voice articulation, padahal harusnya menurut gue bisa banget di sini ya. Karena ini harga Voyager gitu, jadi harusnya bisa. Ada bicep rotation juga seperti biasa. Putaran perut dia ada, bisa muter cukup jauh di sini ya. Agak keganggu keyboard dikit, tapi udah lumayan jauh ini di sini. Nggak F crunch nggak ada. Terus kaki bisa ke depan seperti ini jauh ya. Kalian bisa sampai atas banget, sampai belakang ketahan keyboard sebenarnya, tapi kalian bisa sampai sini doang paling ya. Kalau keyboardnya kalian gerakin ya nanti ini bisa lebih jauh. Terus ke samping sini bisa split sampai jauh. Ada thigh rotation di sini. Terus bagian lutut di sini ada double joint nggak ya? Oh nggak, lutut segini lah kira-kira ya. Ya. Terus ada ankle di sini bisa pivot jauh seperti ini, bisa ke belakang, bisa ke depan. Oh ke depan nggak bisa guys, jadi cuma bisa ke belakang doang di sini ya. Oke guys, mungkin itu untuk artikulasinya. Sekarang kita cek skala perbandingannya. Oke guys, untuk skala perbandingannya ini dengan Voyager class dari mainline-nya Rise of the Beast ya, dengan si Optimus Prime dan Optimus Primal ya, diduain nih sama si dua-dua ini ya, dikeroyok, kasihan banget. Ukurannya kira-kira segini untuk skala Voyager dari mainline-nya, dan ini dengan Deluxe class dari Studio Series, Bumblebee sama Eraser ya. Ini Deluxe class jadi seperti ini. Untuk tinggi figurnya dia kira-kira 16-17 cm. Oke guys, abis ini langsung kita transform ke mode mobil. Dan seperti biasa, transformasinya akan gue bikin video terpisah ya. Ya, untuk proses transformasinya ini gue rasa so-so ya. Nggak terlalu fun juga sih kalau gue pikir ya. Karena gue nemuin beberapa masalah sih ya. Terutama di bagian tab yang agak kurang rapet. Dan khususnya di kopi punya gue ini kayaknya ada satu bagian yang kayaknya kurang presisi gitu. Jadi kurang rapet gitu. Jadi bikin OCD gue tuh terganggu banget ya. Tapi itu minor banget, dan menurut gua ini transformasinya sih ya sosok lah gitu ya. Dan ini ya guys, mode mobilnya Battle Trap ya. Ini mobil apa ya, mobil derek ya guys, tapi belakangnya gini. Belakangnya palu penghancur ya. Ya tadi seperti gue bilang ya, pas transformasi gua sebenarnya agak mix ya. Jadi bagian-bagian tertentu tuh bikin agak ribet. Jadi ya tidak semenyenangkan biasanya, tapi udah cukup bagus sih ya. Nah, terutama bagian sini yang orang banyak punya masalah, ini kurang ngetap ya, jadi suka kebuka-buka di sini. Ini perlu kalian tebelin dikit terus kalian rapetin. Nah, jadi menurut gue sih ini udah cukup rapi ya. Dan bagian sini juga kan keangkat dikit ya. Nggak apa-apa sih, ini masih minor banget. Dan terus jangan lupa kalian harus ngetapin di bagian bawah sini, karena kalau kadang-kadang kalau kebuka gini, kita suka kadang-kadang lupa gitu ya, ngetapin bagian bawah sini, jadi kelihatan ininya agak longgar. Cuman kalau punya gua ini kayaknya kurang presisi juga gitu. Jadi walaupun gua udah tapin di sini kayak gini guys, tapin yang rapat, masih kelihatan agak gap di sini ya. Kalau ini kan lebih sedikit gapnya ya. Nah, ini kayaknya masalah QC di kopi punya gua aja. Bagian belakangnya sini ini ada kelihatan tangannya ya, keyboard tangannya di sini, tapi kalau nggak diperhatiin banget nggak kelihatan sih. Ada part 3D print ya, kalian bisa pakai buat nutupin di bagian sini, tapi belinya harus di eBay ya. Nggak tahu di Indonesia ada yang jual atau enggak, tapi gue pengen banget beli itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya jadi bisa tambah bagus lah Battle Trap ini, karena ini figurnya menurut gue udah keren banget guys. Kita lihat detail-detailnya ya. Di sini ada ini ya, tulisannya Bernice ya. Katanya sih ini tribute to si itu ya, almarhum Bernie Max ya, yang dulu di tahun pertama, komedian itu emang lucu banget orangnya ya. Tapi di sini ada apa namanya, ada packnya gede di sini, tapi nggak apa-apa. Di sini ada detail screenernya lucu banget nih, trompet ya, Om Telolet Om nih di sini. Tapi di sini dicat silver, nggak dibiarin polos. Di sini ada stripnya juga, keren banget. Ada senjatanya ya, tembakan misilnya buat nembak si RC sama si Pablo ya, Pablo Wheeljack. Terus di sini ada brandnya GMC warna silver ya. Di sini grillnya tapi warna kuning ya. Kayaknya akurat movie sih kalau warna ini. Tadi pengen gue cat lagi, cuman setelah gue lihat movie-nya kayaknya emang warna kuning. Di sini ada detail-detail kotor-kotornya ya. Ini warna gunmetal juga, bagus banget.
warna silver. Di sini ada detailnya. Jadi ini mode mobilnya gue rasa nggak mengecewakan sih ya. Untuk harga Voyager, mode mobilnya nggak polos-polos banget gitu. Bagian bawahnya seperti ini cukup rapi ya. Untuk artikulasi mode mobil ini paling bisa digerak-gerakin dikit doang di sini, ke atas ke bawah doang sedikit. Sisanya sih nggak ada lagi ya. Ada spionnya di sini dicat juga. Jadi bagian-bagian yang harus dicat ini gue rasa udah dicat sama Hasbro ya. Jadi nggak polos-polos banget gitu. Ini bagian belakang sini juga ada detail-detail robotnya juga yang masih ada di sini ya. Oke, keren banget guys. Ya, untuk skala perbandingannya ini ada beberapa mode mobil yang udah gue transform ya. Jadi sama Studio Series si Barricade sama ini dari Byway Ironhide yang kemarin udah gue review ya. Jadi kalau dibandingin mobil deluxe, perbandingannya kayak gini guys ya. Kurang lebih seperti ini ya. Lebih kecil banget. Dan ini untuk ukuran Studio Series Voyager ya. Si Ironhide. Gila, Ironhide gede banget ternyata ya mode mobilnya dibandingin si Battletrap ini ya. Padahal sama-sama Voyager, tapi emang beda generasi ya. Dan ini ada senjatanya, tapi secara panjang ini juga kelihatan lebih panjang dikit ya. Untuk ukurannya dia kurang lebih sampai 13 cm ya kalau sampai ke belakang. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Studio Series Battletrap. Jadi figur ini sebenarnya gua nggak expect buat bagus ya, karena gua kemarin lihat review-review yang udah duluan ya, ada yang bilang ini tab-nya nggak enak, ada yang bilang plastiknya kurang bagus. Tapi setelah gue pegang langsung, ternyata penilaian gue berubah guys. Jadi kalau buat gue emang standar orang beda-beda ya. Kalau kalian seneng sama mainannya ya udah gitu. Karena tadinya juga gue ngeliat si Battletrap ini dari video-video review yang udah duluan, gue nggak suka banget sama desainnya ya. Terus gue liat filmnya langsung, ternyata Battletrap ini kok jadi kelihatan keren gitu ya di filmnya. Jadi gue penasaran dan gue beli langsung. Dan emang abis itu gue jadi suka banget sama karakter ini. Walaupun karakter ini matinya cepet ya. Dikeroyok sama Optimus Primal dan Optimus Prime. Ya, tapi untuk harga yang kemarin gue beli ini dapat harga diskon ya sekitar 550 ribuan. Gue rasa worth it banget untuk Voyager ini. Mode robotnya keren, desainnya keren, artikulasinya bagus, join-joinnya juga bagus. Mode mobilnya juga keren banget. Ini gue rasa banyak banget detail-detailnya ya. Jadi warnanya nggak flat, banyak variasinya di sini. Detail-detailnya juga dicat sama Hasbro. Ada tulisan Bernice di bagian mobilnya. Dan kalau emang bener ini tribute buat Bernie Max, gue makin jatuh cinta sama figur ini. Oke guys, mungkin segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you yang udah nonton and see you on my next video. Bye bye guys.